Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara mengolah data XRD ya, terutama bagaimana mengolah beberapa data XRD dalam satu grafik dan membandingkan titik puncak untuk analisis XRD. Nah, ini kita seperti biasa kita buka software Origin, kemudian kita akan memasukkan data ya. Ini ada beberapa sampel, ada 4 sampel ya. Kemudian kita akan copy paste. Masukkan ke sini. Nah, kemudian kita akan menambahkan kolom ya, karena kita akan membandingkan titik puncak 2 θ-nya. Jadi kita akan memasukkan kolom Y-nya saja, yaitu intensitasnya saja. Kita berarti ini kan sudah jadi satu sampel ya, tadi ada 4 sampel, berarti kita akan menambahkan 3 kolom lagi. Kemudian bisa pilih column, pilih add new column, pilih column, add new column, pilih 3 ya. Nah, ini sudah 3, kemudian kita copy lagi. Ini kita copy intensity-nya saja, karena kita akan membandingkan pergeseran atau membandingkan titik puncaknya saja. Oke, kita pastekan. Ini sampel ketiga. Ini sampel keempat. Copy. Nah, ini kan sudah jadi 4 sampel ya. Ini kita kasih nama, misalkan sampel A, di baris komen ya, sampel B, sampel C, dan sampel D. Nah, teman-teman sebenarnya bisa langsung diplotkan ya, misalkan tanpa stack. Ini nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau grafik seperti ini kan kita kesulitan ya membandingkan titik puncak atau 2 θ, daerah 2 θ-nya itu dengan sampel 1 dengan sampel yang lain. Kita tidak bisa membedakan titik puncak ya, perbedaannya. Kita minimize. Kemudian kita bisa langsung pilih stack line by Y offset ya. Kita blok semua di box paling pojok ini otomatis memblok semua ya. Kalau di pojok kiri atas ini diklik, kemudian pilih plot, pilih stack lines by Y offset. Nah, teman-teman bisa langsung pilih stack line by Y offset, namun akan lebih baik jika datanya di normalize dulu ya, terutama di intensity-nya kita akan normalisasikan dahulu. Karena apa? Hasilnya akan lebih smooth, lebih bagus untuk membandingkan sampel 1 dengan sampel yang lain, untuk membandingkan titik puncak 2 θ-nya. Karena bisa saja tiap sampel itu kan perlakuannya berbeda. Misalkan ketika diuji konsentrasinya antara satu dan yang lain berbeda, atau alatnya yang digunakan untuk menguji juga bisa jadi berbeda. Kita coba, kita normalisasikan dulu ya. Kita blok di kolom Y-nya dulu, X-nya tidak usah. Kemudian klik kanan, pilih normalize. Kemudian pilih normalize 0 sampai 1. Jadi tetap manual, pilih OK. Nah, ini ada hasil normalize ya, normalize sampel A, sampel B, sampel C, sampel D. Kita plotkan lagi, kita ambil kolom X-nya, kemudian pilih kolom Y yang sudah dinormalize ya, 4 sampel tadi ya. Kemudian pilih plot, pilih stack lines by offset. Nah, ini sudah di normalize ya. Ini kan jadi tadi kan angkanya banyak sekali ya. Ini hasil normalize, dan ini hasil yang tidak ada normalize-nya. Intensitasnya tinggi. Namun kita kan tidak melihat intensitasnya ya. Kita akan melihat titik puncaknya dan membandingkan sampel 1 dengan sampel yang lain. Kita hapus saja ini, karena kita akan melihat
nilai dari X nya saja. Ini kita rapikan, kemudian intensity satuannya A. Ini ya AU. Ini kita perbesar, misalkan ukurannya 28, kemudian kita bold. Ini 2 theta ya, sudut 2 theta. Kita kasih simbol, caranya klik kanan, kemudian pilih insert, pilih simbol map, pilih ini ya, ada grid, ada map, kita pilih grid, pilih theta, insert, ini degree, kemudian kita samakan ukurannya, kita bold juga seperti ini. Kemudian kita ini ya, berikan frame ya, kita klik box, pilih view, pilih show, pilih frame. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita coba rapikan di sebelah kiri, incrementnya kita hilangkan ya, double klik, kemudian pilih line and text, pilih left. Nah, major text kita nonkan dan minor text kita nonkan, pilih apply ya, jangan langsung oke, supaya kita bisa melihat hasilnya. Nah, hasilnya sudah oke, baru kita pilih oke. Nah, menjadi seperti ini. Ini sebenarnya sudah bisa ya teman-teman untuk dianalisis. Kemudian kita rapikan ya, misalkan kita pertebal. Ini kita berikan 3 ya ketebalannya. Caranya kita klik ya. Klik, kemudian pilih dari sini juga bisa. Kemudian warnanya juga bisa diganti. Misalkan warna hijau, ini warna biru ya. Warna biru ini sesuai selera teman-teman, kita ganti warnanya supaya lebih jelas. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk skalanya juga bisa diatur ya, double klik, pilih scale. Nah, ini kan kurang rapi ya, kita pindah scale-nya ke 110 ya. From-nya pilih 15 misalkan. Jangan di oke dulu, pilih apply. Nah, kita lihat hasilnya, ini sudah tidak ada yang terpotong ya, udah rapi. Kemudian pilih oke. Nah, kemudian ini kan kita tidak bisa mengatur ya teman-teman. Misalkan kita akan atur ketinggian atau kita geser-geser setiap grafiknya, nggak bisa. Kita bisa atur, caranya double klik, kemudian pilih independent, kemudian klik layer 1, pilih stack, dan pilih individual, oke. Nah, ini kita bisa geser-geser ya, kita klik, nah bisa geser seperti ini. Ini juga bisa setting. Nah, seperti ini. Kemudian kita memberikan keterangan tiap sampelnya ya. Pilih teks, ini sebenarnya sudah ada tapi kita berikan di sini. Sampel A misalkan, copy paste, ini sampel B, sampel C, nah kita hapus saja ya, karena kita sudah berikan keterangan di tiap grafiknya. Ini sampelnya kita hapus untuk keterangan di box ini. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Caranya cukup mudah. Jika teman-teman ingin mengidentifikasi puncaknya, teman-teman bisa pilih ini ya, data highlighter. Ini di puncaknya di 25 ya misalkan. Kemudian pilih ini ya untuk melihat datanya. Ini misalkan di X sama dengan 25 ya, ini bisa dilihat X sama dengan 25. Pilih insert, pilih strike line, open dialog, kemudian masukkan tadi nilainya di X sama dengan 25 ya, dan pilih OK. Nah, akan membentuk garis seperti ini. Kita pilih ini lagi pointer, kita double klik,
Misalkan tipenya kita ganti garisnya menjadi tipe dash apply. Nah, jadi seperti ini. Ini juga bisa digeser ya, geser atau di copy juga bisa di masing-masing di puncak ini ya. Nah, jadi seperti ini. Ini sesuai kebutuhan teman-teman, sesuai kreasi masing-masing ya. Dan ini sudah jadi teman-teman bisa di copy saja. Copy, pilih double klik di grafik, copy, kemudian copy grab as image ya. Misalkan DPI-nya biasanya untuk kualitas normal bagus itu 300 dpi ya. Untuk kebutuhan artikel di jurnal pilih 600 saja, copy, kita masukkan ke Word, paste. Nah, jadi seperti ini. Ini coba kita zoom. Nah, ini nggak ada yang ini ya, kualitasnya nggak ada yang blur ya. Kita zoom nggak pecah, berarti ini kualitasnya sudah bagus ya. Ini tidak ada yang pecah. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita hapus, kita kembali lagi. Nah, teman-teman juga bisa save project as atau save project ya. Ini filenya dalam bentuk file origin ya. Atau teman-teman juga bisa save dalam bentuk gambar ya. Export grab, open dialog. Nah, ini bisa bentuk JPG atau PNG atau TIFF juga bisa ya. Ini foldernya juga bisa diganti foldernya. Kemudian file name-nya juga bisa diganti. Multiple plot XRD. Oke, kita cek ya. Nah, ini gambarnya sudah ada, sudah berhasil disimpan ya teman-teman. Ini kita zoom. Nah, ini nggak apa ya namanya, nggak blur ya, berarti kualitas gambarnya juga sudah bagus. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Mungkin itu caranya, bagaimana cara mengolah data grafik XRD ya, dari beberapa grafik menjadi satu grafik. Semoga bisa membantu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.